Masyaallah muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita kesehatan serta kesempatan. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah di puasa yang ke-20 ini kita masih dapat melaksanakan ibadah yang untuk mendekatkan diri pada Allah. Kemudian salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Sekali lagi kita mohon pada Allah agar kita mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat nanti. Dengan senantiasanya berselawat dan salam pada Rasulullah SAW, kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau fil yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Buku yang kita baca Sirul Asrar itu tinggal satu judul terakhir yang di belakang. Ternyata setelah saya buka tadi tinggal satu judul terakhir yang belakang, tapi tinggal merangkum saja apa yang pernah kita pelajari. Jadi saya lihat pagi hari ini mungkin lebih baik kita berikan kepada Dr. Yusuf atau tentang kajian yang masih dari arah-arah yang kepada nilai tasawuf, dan untuk itu nanti saya yang menerjemahkan. Mudah-mudahan apa yang diberikan menjadikan pelajaran bagi kita dan pemicu untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dan kepada Dr. Yusuf, ila Dr. Yusuf, falyatafaddal mashkuran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سأتكلم عن حقيقة التدين الصحيح. التدين الصحيح، من الناس من يظن أن المتدين الصحيح هو الذي في الصف الأول، الذي يحضر الصلوات في جماعة، الذي يصوم ويقوم الليل. هذا هو التدين الصحيح. هذه هي عبارة عن عبادات، لكن حقيقة الدين هو ما يظهر على الإنسان من أخلاق ومعاملات. Setelah salam dan memuji Allah dan bersalawat pada Rasulullah SAW, Dr. Yusuf mengatakan hari ini kita berbicara tentang beragama yang benar. Sebagian orang beriktikad bahwa rajin sholat, kemudian rajin qiyamul lail, rajin membaca Al-Quran, kemudian rajin tahajud, itu disebut dengan beragama yang benar. Sesungguhnya beragama yang benar itu adalah setelah melakukan itu adalah bagian daripada ibadah-ibadah saja, tapi yang sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan apa yang kita dapatkan dari ibadah itu berupa akhlak, adab ketika kita bergaul sehari-hari. هل نستطيع أن نقول أن الذي يسرق أموال الناس أو الذي ينتهك أعراض الناس حتى ولو كان يصلي ولو كان يصوم، هل نقول هذا متدين؟ لا يمكن. Apakah orang-orang yang mengambil harta orang, kemudian menipu seseorang, kemudian melakukan kecurangan ketika bergaul, walaupun ia banyak sholat, banyak i'tikaf, banyak membaca Al-Quran, apakah ini disebut dengan orang yang beragama? هؤلاء عندهم مظهر الدين، أما حقيقة الدين وجوهر الدين لا يوجد. Mereka ini hanya memang beragama, tapi sesungguhnya mereka tidak mempunyai hakikat beragama, karena sesungguhnya orang yang beragama itu tidak melakukan hal yang seperti itu. ولذلك يجب علينا أن نعمل بالأمرين، الظاهر والباطن.
أما الظاهر هي الصلوات والصيام والقيام والصدقة، هذه كله أعمال ظاهرية، لكن التحقيق الذي في الداخل هي تقوى الله، الورع والخوف من الله وعدم انتهاك حرمات الناس، هذا هو باطن الدين. أما الظاهر فنحن جميعا نعمل الظاهر. Ada dua prinsip bagi orang yang memang beragama yang benar itu. Pertama adalah secara zahir, yang kedua adalah secara batin. Secara zahir itulah yang kita sebut sholat berjamaah, puasa sunnah, kemudian kita melakukan qiyamul lail, membaca Al-Quran, itu secara zahir. Tapi sesungguhnya apa yang kita lakukan zahir ini ada tahqiq. Tahqiq ini adalah harus detail kepada diri sendiri, bahwa apa yang ada di dalam diri kita itu sesungguhnya apa yang berada di dalam diri kita ini adalah nilai ketakwaan, keimanan, takut kepada Allah, tak mau memakan hak orang lain. مثلا الصدق مع البشر يمكن أنك تصدق في التجارة حتى لا تخسر، تصدق مع الناس حتى لا تضيع سمعتك، لكن الصدق الحقيقي هو الصدق مع الله. الصدق مع الله. As-sidik, contohnya as-sidik, benar itu adalah benar dalam segala tindakan, terutama misalnya dalam pergaulan, benar dalam melakukan perniagaan, benar dalam berkata, benar dalam melakukan pergaulan sehari-hari. Sesungguhnya jika kamu melakukan itu, engkau akan dihormati oleh manusia. Namun yang paling penting adalah kedudukan kita di hadapan Allah. Sesungguhnya as-sidqu, yaitu kebenaran yang hakiki itu hanya kepada Allah, dan Allah lah yang tahu siapa diri kita. يوجد كتاب اسمه الفرج بعد الشدة للإمام التنوخي. هذا الكتاب فيه قصة جميلة للعالم إبراهيم الخواص. Ada sebuah kitab الفرج بعد الشدة, kemudahan setelah kesusahan, yang dikarang oleh Imam Tirmizi التنوخي. Di dalam buku ini banyak hikmah yang diceritakan. وقصة إبراهيم الخواص يقول: ذهبت أركب البحر مع قوم من المتصوفة صوفية. قال: فذهبت معهم نذكر الله سبحانه وتعالى في السفينة حتى وصلنا إلى وسط البحر، جاءت عاصفة فحطمت المركب، فأفضل واحد فينا الذي أمسك بلوح، استطاع أن يمسك بلوح وينجو به. قال: فضربت بنا السفينة الألواح في البحر حتى وصلنا إلى جزيرة كان منا ربما 5 أو 6 فقط الذي نجا. Ibrahim Al-Khawas. Nama seseorang yang alim itu bernama Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas ini mempunyai pengikut-pengikut daripada Thariqah Sufiyah, tarikat dari Sufiyah. Suatu hari mereka pergi berlayar di lautan. Di tengah-tengah laut terjadi gelombang yang kuat, kemudian angin yang kuat, sehingga kapal tadi pecah dan kapal itu pun tenggelam. Nah, orang-orang yang akan selamat adalah orang-orang yang bisa memegang bagian dari bagian-bagian kapal yang mereka pegang untuk berenang. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang di daratan, yang dari mereka itu tak seberapa yang selamat. Mungkin 1 atau sampai 5 orang yang selamat, yang memegang papan-papan dari kepingan-kepingan kapal tadi yang tenggelam. قال لما وصلنا كان هدفنا هو النجاة. فلما وصلنا إلى الجزيرة وجدنا مثل الصحراء، ليس فيها شجر وليس فيها شيء، فبدأنا نبحث عن شيء نأكل. فقبل أن نجد شيئا تعاهدنا أن نجتمع جميعا. اجتمعنا وقلنا كل واحد يعمل لله نذر، ماذا يفعل لو أنه جاءت سفينة أخرى وأنقذ. المهم أنه ينقذ من هذه الجزيرة التي لا يعرف أين أولها ولا أين آخرها. فقالوا نجتمع وكل واحد ينذر نذرا
يليق بالله، نذر عظيم. Tujuan daripada memegang tadi pada kepingan-kepingan dari kapal ini, tujuan utama dari yang hanyut tadi adalah bagaimana selamat. Maka sampailah di sebuah daratan yang di daratan itu tak ada satupun pohon-pohon dan itu adalah tempat daratan yang tandus. Maka ketika itu semua sepakat apabila nanti mendapatkan sesuatu yang terbaik, makanan atau datang kapal lain, semuanya berniat tulus. Jadi semua itu bersepakat apabila nanti mendapatkan sesuatu keberuntungan atau mendapatkan sesuatu pertolongan, semuanya sepakat untuk atas niat masing-masing karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mulailah dengan sesuatu yang mencari, berdoa kepada Allah, kemudian mencari untuk keselamatan dari pulau tersebut. Al-awwal qala ana anzur an asum lillahi baqiyat hayati. Idza najawtu nadhartu an asum baqiyat hayati. Qala hadhihi sa'bah la astati' ana mithlaha. Hadha Ibrahim al-Khawwas alladhi yatakallam. Salah satu di antara mereka berkata, jika aku nanti selamat dari pulau ini, aku masih hidup, maka aku akan memakai seluruh umurku yang terakhir itu untuk berpuasa. Yang lain mengatakan aku tak sanggup. Wa qala al-akhar ana anzuru lillahi ta'ala an usalli fil yawm fil lail 100 rak'ah. Salah satu lagi berkata, seandainya aku selamat, maka aku akan melakukan solat setiap malam itu 100 rakaat. Wa akhar qala wa ana nadartu lillahi idza najjani Allah an atasaddaq bi jami'i mali. Yang satu lagi mengatakan, apabila nanti aku selamat, aku akan bersedekah seluruh daripada hartaku. وآخر يقول نذرت أن إذا نجاني الله أن أجعل نهاري صيام وليلي قيام. Yang lain mengatakan, apabila aku selamat dari persoalan ini atau selamat dari ini, aku berniat kepada Allah, kalau siang aku melakukan puasa, malam aku akan melakukan qiyamul lail. الذي جعلهم يتكلمون هكذا هو الجوع الشديد والخوف الشديد ولا يعرفون أحدا. Mereka mengatakan ini dalam keadaan yang sangat lapar, rasa ketakutan yang sangat takut karena di suatu tempat yang tak punya kehidupan apa-apa, kemudian dengan rasa yang sangat prihatin terhadap apa yang mereka dapatkan di pulau itu. فجاء الخبر إلى إبراهيم الخواص وأنت ماذا تنذر لله؟ قال والله أنا لا أستطيع أن أنذر مثلكم، أنا ضعيف لكن لا أستطيع أن أنذر شيئا إلا وأفي به. ربما أنتم تكذبون على أنفسكم، تقولون الآن شيء ثم عندما ترجعون تنسون. أما أنا فلن أنذر نذرا إلا وأنا متأكد أنني سأعمله، ولذلك أنا سأنذر لله تعالى ألا أأكل لحم الفيل. Ibrahim Khawas ditanya oleh kawan-kawan yang lain yang tadi sudah berjanji pada dirinya, lalu ditanyakan, apa yang engkau lakukan wahai Ibrahim terhadap apa yang kami lakukan? Aku tak dapat melakukan sesuatu yang aku belum tahu pasti seperti apa nanti ke depan apa yang kalau aku takut jika aku berjanji hari ini suatu saat nanti ketika aku selamat aku berbalik arah dan aku tidak melakukan itu. Tapi yang penting ketika aku nanti selamat, aku ingin memakan daging gajah. قالوا كيف هذا ليس نذرا، هذا جميعنا لا نأكل لحم الفيل. قال لكن هذا نذر بيني وبين الله سأفي به، أما أنتم ربما لا تفون. قالوا نحن سنفي. قال هذا الذي أنطقني الله غيره لا أستطيع. Lalu ditanya Ibrahim Khawas, kenapa engkau berjanji ketika selamat akan memakan daging gajah? Kami semua tidak memakan itu. Tapi dia katakan, inilah yang aku niatkan dan inilah yang Allah memberikan ilham kepadaku untuk memakan daging gajah ini. فظلوا جائعين وظلوا يبحثون عن أي شيء يأكلون لا يجدوا شيئا للأكل. فقالوا إذن نحفر لأنفسنا لنموت. فقال لهم لا، واحد يذهب هكذا إلى مد البصر
وهذا هكذا وهذا هكذا، وأي شيء نجتمع إلى هنا. Maka sampailah kepada satu persoalan yang dalam keadaan rasa takut dan sangat lapar. Maka adalah salah seorang di antara mereka mengatakan, aku ingin menggali lubang dan kita sama-sama mati di dalam lubang itu karena sudah tidak tahan lagi. Yang satu mengatakan tidak, kita harus pergi dari segala macam arah, dan setelah kita pergi dari segala macam arah nanti kita akan berkumpul di satu tempat. Apa yang kita dapatkan? ظلوا يبحثون طوال اليوم حتى المغرب. في المغرب جاء واحد منهم ووجد فيل صغير ضائع. هذا الذي وجد. Jadi mereka sepanjang hari itu mencari makanan dari segala arah, tapi tak ada yang dapat kecuali satu orang yang mendapatkan anak gajah yang dibawa ke depan kawan-kawannya. فقالوا إذن كيف؟ قال هذا لحم فيل أنا نذرت لن آكل. فبدأوا يطبخونه حتى ذبحوه وطبخوه ثم بدأوا يأكلون. قالوا تفضل. قال أنا قد عاهدت الله وقد نذرت. قالوا لا بأس أنت مضطر، أنت الآن مضطر. قال والله لا أفعلها وقد عاهدت الله وقد نذرت لله نذرا الله ابتلاني بهذا. Maka ketika mendapatkan anak gajah tadi, Ibrahim Khawas menawarkan kepada kawan-kawannya, ini yang ada pada kita sekarang. Lalu disembelihlah, lalu dimasak sampai dia menjadi makanan yang bisa disantap. Tapi beberapa teman-teman mengatakan, aku sudah nazar sesuatu yang selain daripada ini, maka kami tidak sanggup untuk melakukan itu. Tetapi Ibrahim Khawas mengatakan, aku pun juga bernazar untuk melakukan itu, tapi Allah ingin menguji kita, menguji aku mendapatkan ini, aku lakukan atau tidak aku lakukan. فأدرك أن الله قد امتحنه بتلك الكلمة التي قالها، يعني تمنى أنه لم يقل حتى هذه، لكن قد قالها لابد أن يفي مع الله وأن يصدق مع الله. فقال فأكلوا وأنا أنظر إليهم وبطني تتلوى من الجوع، لكنني عزمت أن لا آكل لأنني قد عاهدت. ثم شبعوا جميعا وأنا جائع. واستمر ذلك. قالوا وجلسنا نضحك ويضحكون علي أنني تكلمت بكلمة وابتليت بها إلى قريب منتصف الليل. Jadi setelah itu yang lain ini membatalkan nazar-nazarnya tadi, memakan daripada daging anak gajah tadi yang sudah dimakan. Sementara Ibrahim Khawas dia dengan segala laparnya ia mengatakan ini adalah cobaan bagi Allah dari apa yang pernah aku ucapkan. Lalu yang lainnya tertawa melihat Ibrahim Khawas yang dalam keadaan lapar tadi. Maka sampailah pada tengah malam. يقول فنام الجميع فإذا بنا نسمع الأرض تهتز، فإذا بأم الفيل الصغير قد جاءت تبحث عن ولدها، فكانت تصل تشم الرجل فينا ونحن هكذا لا نستطيع أن نعمل شيئا. تأتي الأم فتشم الرجل من رأسه إلى رجله، وإذا بها حينما تشم رائحة نعم ابن الفيل ترتفع بيدها وتضغط على صدره، يموت الأول الثاني الثالث والرابع الخامس حتى جاءت إلي، شمت من رأسي إلى رجلي وتعود مرة وثانية وثالثة لم تجد شيئا. Maka pada tengah malam terasa oleh mereka tanah itu bergoyang, ada sesuatu yang berjalan yang sangat besar. Ternyata yang datang itu adalah ibu daripada anak gajah tadi, induk gajah tadi yang datang kepada mereka. Lalu orang-orang yang tidur ini kan sudah kekenyangan, maka ibu gajah tadi ini mencium bau daripada kepala sampai kaki. Maka setiap yang dicium terbau daripada bau anaknya tadi yang sudah dimakan itu, setiap satu orang yang tercium itu dia injak dan mati.
sampai 1, 2, 3, 4, 5 orang yang teman-teman saya itu mati terinjak. Sampailah pada giliranku, ketika itu ibu gajah ini mencium daripada kepala sampai kakiku, tak mencium apapun tentang apa yang dimakan dari anak gajah tadi, maka ia meninggalkanku hidup. قال فأدخلت خرطومها من تحتي ورفعتني وأنا كنت أظن أنها سترفعني إلى الهواء ثم تضرب، لكنها رفعتني ووضعتني على ظهرها، ثم بدأت تمشي وتسرع وأنا متمسك أمسك بكل قوتي إلى الفجر، وهي تسرع من نصف الليل إلى الفجر حتى وصلنا إلى قرية ظاهرة. هذه القرية أنزلتني ورجعت. Lalu tatapan ibu gajah ini tajam kepadaku, kemudian kata Ibrahim Al-Khawas, lalu ia ambil belalainya, dia belit badanku, kemudian dia naikkan ke punggungku. Maka gajah itu pun dari tengah malam sampai subuh itu berjalan ke suatu arah, yang tiba-tiba di suatu arah itu sampailah ke tempat rumah penduduk. Sampai di tempat rumah penduduk itulah gajah ini menurunkanku dari punggungnya, dan aku berada pada satu desa yang sana ada penduduknya. قال فلما في الصباح يقولون لي من أين جئت؟ قلت لهم من ذلك الساحل، من ذلك المكان. قالوا ذلك المكان إذا وصلت إلى هناك لن تستطيع أن تصل إلى هنا إلا وقد مت من الجوع، لكن كيف وصلت؟ فأخبرهم القصة، وهذه القصة مذكورة في كتاب الفرج بعد الشدة للإمام التنوخي، ذكرها عن إبراهيم الخواص نفسه. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah, yaitu kemudahan setelah sesuatu kesulitan, yaitu yang diceritakan langsung oleh Ibrahim Al-Khawas daripada kitab Tirmizi. Dan dikatakan oleh penduduk itu, apa yang bagaimana engkau sampai ke desa kami ini? Lalu penduduk itu sangat heran bahwa diceritakanlah cerita yang telah berlalu, lalu dikatakan oleh penduduk itu, tak satu pun yang bisa selamat ketika sampai di tempat itu, kecuali dia datang ke sini dalam keadaan lapar dan sakit. Kenapa engkau bisa selamat dengan persoalan ini? Lalu ia ceritakanlah kisah-kisah itu, maka penduduk desa itu sangat kagum dengan apa yang berlaku pada dirinya. Al-maqsud min hadhihi al-qissah أن الله سبحانه وتعالى فرج عنه، وأن الله سبحانه وتعالى أنقذه بسبب صدقه مع الله. الله يعرف أنه صادق، وقد امتحنه الله تعالى فثبت وصدق في ما نذر. Dari kisah ini kita mengambil pelajaran bahwa apa yang dilakukan ini karena memang kebenaran dia, mengakui keberadaan Allah dan bertawakal kepada Allah. Setelah Allah menguji dengan segala sesuatu yang sangat sulit, lalu ia tetap bertawakal kepada Allah, tetap membenarkan keberadaan Allah, tetap membenarkan apa yang ada padanya dari kebenaran, dan ia tidak goyang dari itu. Jadi dia tetap konsisten dengan apa yang dilakukan berupa kebaikan, walaupun dengan segala macam yang diberikan oleh Allah berupa ujian dan cobaan atas apa yang berlaku kepada dia berupa kesulitan. قصة أخرى هي قصة رجل غني كان لديه زوجتان، زوجة يعرفها الناس جميعا، وزوجة بالسر تزوجها بالسر في المكان الذي فيه تجارته، في القرية التي فيه سكنه زوجته الأولى، وفي البلد التي فيها تجارته الزوجة الثانية، لكن الزوجة الأولى لا تعرف عن ذلك. Ada kisah yang lain, seorang yang kaya di sebuah daerah, di sebuah kota, yang mana ia mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama berada di kotanya, kemudian istri yang kedua itu berada di tempat lain, yang di sana ia melakukan perniagaan. Tanpa ia menikah secara diam-diam, tapi secara syar'i, secara syariah. Tetapi istri pertama dia tidak tahu bahwa ia menikah lagi di tempat ia melakukan perniagaan. الزوجة الأولى
تشك أن زوجها قد تزوج أو شيء، فأرسلت الخادمة تنظر أين يذهب، فإذا بها تذهب تنتظر في الدكان قريب من الدكان، فخرج إلى صلاة الظهر ثم لم يرجع إلى الدكان، رجع إلى بيت، وفي صلاة العصر خرج من البيت إلى المسجد ورجع إلى الدكان مرة أخرى. إذن من الظهر إلى العصر في بيت آخر. فسألت لمن هذا البيت؟ قالوا لفلانة. من هذا الرجل الذي أتى عندها؟ قالوا زوجها. نعم. فرجعت وأخبرت المرأة. Dan istri pertamanya ada sesuatu keraguan tentang apa yang dilakukan oleh suaminya, maka ia kirimlah pembantunya untuk melihat di tempat perniagaan suaminya. Maka ditelitilah oleh pembantu yang dikirim oleh istri yang pertama ini, dilihatnya suami tuannya ini setelah sholat zuhur kemudian pergi dari toko ke masjid, lalu habis sholat zuhur itu pergi ke sebuah rumah, maka tak balik lagi ke toko, tapi ketika nanti asar ia berangkat dari rumah seseorang itu lalu pergi ke toko, ke masjid, lalu baru ke toko tempat ia berniaga. Maka ditanyalah oleh si pembantu ini, yang disuruh oleh istri yang pertama ini, siapa itu tempat tuanku itu pergi? Dia katakan itu rumah seseorang. Lalu ditanya, siapa itu seseorang itu? Aku tahu bahwa ia mempunyai istri di kota yang tempat aku tinggal. Lalu ia katakan itu adalah istrinya. الزوجة الأولى تقول للخادمة لا تتكلمي معه ولا تشعريه أنني أعرف، سنصبر على هذا. بدل لو أنني أخبره الآن سيقسم ليلة هناك وليلة هنا، لكن سنسكت حتى يظل خائف لا يذهب هناك إلا في النهار وفي الليل يأتي دائما هنا. Akhirnya pembantu mengasih tahu kepada istri pertamanya. Istri pertamanya mengatakan jangan dikasih tahu bahwa aku sudah tahu tentang apa yang dilakukannya, supaya ia tidak mengurangi bermalam di tempat kita. Karena kalau ia mengetahui ia akan membagi. Maka biarkan ia siang ke sana tetapi malam dia tetap di rumah. Makanya dikatakan jangan dikasih tahu kepada dia bahwa aku tahu tentang apa yang dilakukannya. استمر هكذا سنوات، هي تعرف لكنها لا تشعره أبدا، وهو يخفي عليها وهو لا يعرف أنها تعرف، حتى مات الرجل وترك مالا كثيرا، ترك ربما 40 كيلو من الذهب، ربما 40 كيلو ذهب. Berjalan kehidupan ini sebagaimana biasa, si istri pertama tidak menampakkan sesuatu yang ia tahu tentang apa yang dilakukan oleh suaminya. Berjalan tahun-tahun itu dengan biasa, pada suatu saat meninggallah suaminya dan meninggalkan 40 kilogram emas. Bukan 40 gram, 40 kilogram emas. Nah. فقامت المرأة الزوجة الأولى أخذت المال وأخذت الثمن، لأن له أولاد منها، أخذت الثمن فوجدت الثمن 5 كيلو جرام، هذا الثمن نصيب الزوجتين، فأخذت نصيبها 2 كيلو ونصف، وأرسلت مع الخادمة 2 كيلو ونصف من الذهب إلى الزوجة الثانية. نعم 500 دينار هكذا يقولون، 500 دينار ذهب، ما يساوي الآن 2 كيلو ونصف، وأرسلتها إلى المرأة الثانية. Setelah itu ditinggalkan sebagai warisan, maka di dalam hukum waris istri itu mendapatkan sumun. Sumun itu 1/8 dari apa yang ditinggalkan. Maka 1/8 dari itu adalah 5 kilogram emas. Maka bagian mereka ini si istri pertama membagi 2 kilogram, 2,5 kilogram untuk dia, 2,5 kilogram lagi dikirim kepada istri kedua daripada suaminya. فلما وصلت الخادمة وقالت أنت فلانة؟ نعم. أنت زوجة فلان؟ نعم. عظم الله أجرك قد مات وهذا نصيبك من التركة، إذا كان لك أولاد منه تأتي لكي يأخذوا الأولاد ما تبقى، هذا نصيبك أنت. قالت عفوا
هذا المال ليس لي، لا يجوز أن أخذه. لماذا؟ قالت لأنه قد طلقني قبل 4 أشهر وقد انتهت العدة ولم أعد أستحق مال الميراث منه، خذي هذا المال لزوجته الأولى، قولي لها بارك الله لها فيه. Maka disuruhlah pembantunya untuk mengantarkan bagian yang 2,5 kilogram emas tadi ke istri yang kedua, karena itu adalah bagian dia. 1/8 itu 5 kilo dibagi 2 kemudian diantarkan kepada istri yang kedua. Dia katakan oleh pembantunya, suamimu telah wafat, apakah engkau istri daripada si fulan, si anu? Ya, dia katakan ya. Lalu ini adalah bagian dari apa yang ditinggalkan oleh suamimu, yang dikirim oleh istri yang pertama kepadamu, ini adalah bagianmu. Ini adalah bagianmu. Dan apabila engkau punya anak, engkau ada bagian lagi dari anak, bagian anak itu ada lagi bagian yang lain nanti akan dikasihkan. Lalu si istri kedua mengatakan, tidak, ini bukan bagianku, karena 4 bulan sebelum ia wafat aku telah diceraikan, maka aku tidak berhak mengambil 2,5 kilogram emas ini, maka kembalikanlah kepada istri yang pertamanya. الآن نريد سؤال للنساء هناك. هل لو كنت مكان الزوجة الأولى، لو كنت مكان الزوجة الأولى، هل ستعطين مثل نصيبك 2,5 كيلو جرام من الذهب للزوجة الثانية وهي لا تعرف أنه مات ولا تعرف شيء؟ Pertanyaan kepada ibu-ibu, didengar gak tadi ceritanya? Pertanyaan kepada ibu, seandainya ibu pada posisi istri yang pertama tadi dapat bagian yang seperti itu, pada posisi istri yang kedua tadi, kemudian diberikan oleh istri pertama si suami kepada ibu 2,5 kilogram emas itu, apakah yang posisi yang tadi ini emas ini dikembalikan? Ini butuh jawaban dari ibu-ibu, gimana? Apakah dengan posisi ini kemudian jatah itu bukan jatah kita kemudian dikembalikan? Tabassum Pak. Tabassum faqat. Tabassum, senyum saja, tidak dijawab apa-apa. طيب لو كنت أنت الزوجة الثانية هل ستردين 2,5 كيلو جرام ذهب تقولين أنا لا أستحقه لأنه قد طلقني، أم تقولي هاتي ما دام أنه قد طلق يستحق أن أخذ منه؟ Maaf tadi agak salah saya terjemahkan. Jika posisinya ibu di istri yang pertama, apakah membagi ini kepada istri kedua? Pertanyaan yang kedua adalah apabila pada posisi istri yang kedua, apakah dikembalikan ini karena bukan hak kepada istri yang pertama? Tabassum Pak. أيضا تبسم فقط. Tabassum Pak. Saya katakan cuma ibu-ibu senyum saja, tidak menjawab apa-apa. القصد من هذه القصة حقيقية وذكرها الإمام ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة. Ini adalah kisah yang betul-betul kisah ya tentang tentang seorang wanita yang salihah, di dalam kitab As-Saffah, sifat As-Saffah, dalam kitab sifat As-Saffah yang dijelaskan oleh Ibnu Jauzi. وعنوان القصة عابدتان بغداديتان، أي من بغداد، عابدتان بغداديتان أو بغداديتان عابدتان. Judul daripada kisah ini di Ibnu Jauzi adalah Abidatani Baghdadiyah. Maksudnya 2 orang hamba yang sangat soleh yang berada di Baghdad. المقصود أي إيمان لدى هاتين المرأتين، إيمان عظيم جدا جدا. هذا الإيمان وهذا الامتحان الذي امتحنه الله سبحانه وتعالى به، امتحن الله الأولى والثانية، امتحنهما بالمال، فتلك قسمت نصيب الأخرى وتلك رفضت أن تأخذ المال. هذا دليل على أن الإيمان إيمان حقيقي وليس إيمان شكلي ظاهري. هذا إيمان وصل إلى داخل القلب، أن أرفض جميع الدنيا لأجل الله وأن أبذل جميع الدنيا لأجل الله. Ini kisah adalah ibrah yang sangat dalam bahwa apa yang dilakukan 2 orang wanita ini adalah betul-betul keimanan kepada Allah. Inilah yang disebut dengan iman hakiki yang berada pada hati mereka. Yang salah satunya yang seorang ia tidak ingin mengambil bagian dari yang lain, maka ia kasihkan bagian ini kepada
orang yang berhak menerimanya. Ternyata yang dianggap berhak menerima itu telah berlaku padanya hukum yang karena ia telah diceraikan oleh suaminya 4 bulan sebelum ia wafat, maka ia tidak berhak, ia kembalikan hak itu kepada orang yang lebih berhak kepadanya. Inilah yang disebut dengan iman yang betul-betul hakikat keimanan itu. كيف في هذه الأيام بإنسان عنده محكمة شرعية ومحكمة عرفية، إذا لم يجد ما يريد في المحكمة الشرعية يترك الشرعية ويذهب إلى العرفية. هل هذا دليل إيمان أم دليل أنه يريد دنيا فقط حتى لو صلى وصام وزعم أنه مسلم؟ Apa yang terjadi kasus hari ini adalah ketika pembagian harta ini berada pada posisi bagian kalau dalam bahasa kitanya adalah harta gono gini. Dalam Islam itu tidak ada harta gono gini. Maka ketika seorang istri yang ditinggalkan oleh yang diceraikan oleh suaminya lalu merasa rugi ketika ia membawa kepada pengadilan agama, karena dalam pengadilan agama mesti ia akan berlaku hukum Islam, hukum syariah. Lalu ia merasa rugi, lalu ia bawa ke pengadilan negeri, yang dalam pengadilan negeri yang hukum manusia itu tetap pada posisi yang satu bagian itu akan dibagi dua. Ini adalah sesuatu kezoliman yang dibuat pada dirinya, dan itu tidak diperkenankan oleh Allah. Karena apa yang dilakukan ini, bukankah ini yang kita pertanyakan pada diri kita, sudahkah kita beriman secara iman yang hakikat iman itu, atau kita hanya menginginkan dunia yang sebentar ini untuk kita ambil semuanya? قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Allah menjelaskan dalam sebuah ayat bahwa sesungguhnya kalian tidak akan pernah beriman kecuali kalian memutuskan suatu perkara pada diri kalian yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. ليس هذا فقط بل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما إذا كان يلتجئ إلى الشريعة ثم هو لنفسه أن يذهب إلى غير الشريعة هذا ليس بإيمان. لابد أن يكون الإيمان تسليم كامل لله. Dalam hal ini Allah bersumpah dalam sebuah ayat bahwa demi Allah dan Tuhannya bahwa sesungguhnya tidak akan pernah beriman seseorang itu kecuali ia bisa menyelesaikan perkara perselisihan antara mereka dengan merujuk dengan hukum yang ada pada Allah. Dan sesungguhnya jangan ada satupun dalam di diri kita itu terbetik ketika kita rugi, merasa dirugikan tentang dunia, merasa dirugikan tentang hukum Allah itu, lalu kita berpindah kepada hukum dunia. Contohnya adalah mungkin yang dapat kita ambil ketika hukum waris itu berlaku kepada kita, lalu ketika kita hukum waris itu kita berlakukan, ternyata bagian kita kecil untuk mendapatkan daripada warisan itu, lalu kita tak mau, kita ingin menyamaratakan, lalu kita bawa ke pengadilan negeri, atau pengadilan negeri itu kan pengadilan yang dibuat oleh manusia secara hukum. Maka itu yang disebut harajun, ada di diri kita, tidak menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah berupa hukum. Maka ini adalah bagian daripada orang-orang yang tak beriman. ولذلك الله سبحانه وتعالى ينظر إلى حقائق الأمور ليس إلى ظواهرها. ظواهرها قد يكون الإنسان في الظاهر أنه ليس ملتزما بالشرع، لكن في الحقيقة في الداخل هو يعرف أن هذا عنده الرحمة الكاملة لعباد الله، عنده الإخلاص الكامل. ربما يصلي القليل وغيره يصلي كثيرا، لكن عنده من الرحمة وعنده من الشفقة بعباد الله ما يجعله في أعلى عليين. نعم. Oleh sebab itu Allah tidak melihat kepada seseorang ini pada zahirnya saja, tetapi sesungguhnya Allah melihat apa yang berada pada dirinya dengan nilai keimanan. Karena boleh jadi orang ini kalau kelihatan dengan mata kita ibadahnya sedikit, tapi ia melakukan suatu perbuatan yang baik yang banyak kepada sesama. Tapi boleh jadi orang ini rajin, dan kita lihat dengan mata kepala kita bahwa dia rajin, sholatnya banyak, kemudian membaca Qur'annya banyak, tapi mungkin kenyataan hidup yang dia lakukan kepada saudara-saudaranya tak berdampak dari ibadah yang dia lakukan. Maka oleh sebab itu sesuatu yang dilihat oleh Allah itu adalah hakikat dari keimanan kita yang berada dalam diri kita. أحد الدعاة يقول
رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يقول اذهب إلى فلان وبشره بالجنة وقل له هو رفيقي في الجنة. Pada suatu hari ada seorang alim mimpi didatangi oleh Rasulullah SAW. Di dalam mimpi itu Rasulullah SAW menyuruhnya untuk pergi kepada seseorang yang ia katakan bahwa berilah kabar gembira pada si fulan, seseorang itu bahwa ia bersamaku di dalam surga. قال هذا الرجل أنا لا أعرفه وهو في منطقة بعيدة. قال اليوم الثاني النبي يأتيه مرة أخرى اذهب إلى فلان في قرية كذا في منطقة كذا اسمه فلان ابن فلان قل له هو رفيقي في الجنة بشره بالجنة. Kemudian ia pada dirinya berkata, aku tak tahu si seseorang ini dan ia adalah di tempat yang jauh dari tempatku. Lalu pada malam kedua ia tidur, di malam kedua itu ia tidur, ia mimpi kembali. Rasulullah mengatakan lagi kalimat yang sama, pergilah kepada seseorang itu di tempat yang demikian ini, berikan kabar gembira kepadanya bahwa ia bersamaku di dalam surga. 3 أيام وأنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرني أن فلان رفيقه في الجنة. 3 malam berturut-turut aku mimpi kedatangan Nabi dan menyuruh hal yang sama kepadaku. قال فتأكدت أن الرؤيا رؤيا صحيحة وليست من الشيطان. Karena sudah 3 malam aku berkeyakinan bahwa mimpi ini adalah mimpi yang benar, bukan mimpi yang dibuat main-main. قال فذهبت وأنا أتخيل رجلا خيال رجل كثيف اللحية أبيض الوجه النور يشع منه ربما إمام في الصلاة أو مؤذن أو أي شيء يجعلني أصدق. نعم. Ketika setelah malam yang ketiga aku mimpi tentang apa yang disuruh oleh Rasulullah kepadaku tadi, aku berniat untuk menjumpa dengan orang ini. Dalam fikiranku dan dalam hayalku, aku berhayal bahwa orang ini adalah orang yang punya jenggot yang panjang, penampilan yang memang agamis, kemudian ia mungkin seorang imam di sebuah masjid, orang yang sangat alim. Itu yang tergambar dalam fikiranku karena Rasulullah menyuruh aku untuk pergi kepada orang ini. قال فلما وصلت إلى المكان الذي حدد لي رسول الله سألت عنه قالوا هو موظف لكن متقاعد وذهبت إليه لم أجد فيه أي صفة من الصفات التي كنت أتخيلها. Ketika aku berangkat kemudian aku sampai di sebuah tempat yang dikatakan oleh Rasulullah dalam mimpi itu, aku bertanya kepada penduduk negeri itu, kemudian penduduk negeri itu menunjukkan sebuah rumah dan aku pergi ke rumah itu. Aku dapatkan seseorang yang ketika aku berbicara ia mengatakan aku adalah seorang pensiunan daripada pekerjaan yang sudah pensiun. Lalu aku melihat sesuatu yang menakjubkan, tapi di luar dari khayal yang aku lihat tadi, yang pakai jenggot, yang alim, sebagai imam yang dihormati, tapi aku lihat sangat sederhana di rumahnya. Qala فأمسكت به وقلت له اسمع يا هذا عندي لك بشارة لكن أنا سأعطيك البشارة بشرط. قال ما هو الشرط؟ قال أن تخبرني عن أفضل عمل تعمله في حياتك، أرجى عمل عند الله تحسب أنه أفضل عمل في حياتك ما هو؟ Oleh sebab itu ketika aku bertemu, aku pegang tangannya lalu aku katakan, wahai orang tua, aku ingin memberikan kabar gembira kepadamu, tapi dengan satu syarat. Engkau beritahu aku yang dalam i'tikadmu ini kena hakikat kepada Allah, beritahu aku satu amal yang engkau kerjakan yang engkau anggap amal itu sesuatu yang khusus bagimu yang kamu lakukan, yang dianggap adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah. Qala la ukhbiruk lianna hadha sirrun baini wa bain Allah. Lalu si orang tua ini mengatakan, aku tak akan mengasih tahu kepadamu karena ini adalah rahasia antaraku dan Allah. Idza aradta an tubashshirni fabashshir wa illa ana la ukhbiruka bisirrin baini wa bain Allah. Jika engkau ingin memberikan kabar gembira itu silahkan, tapi jika engkau ingin bersyaratkan untuk aku menyampaikan apa yang aku amalkan, itu adalah bagian daripada rahasiaku dengan Allah. Kalau begitu tidak engkau berikan kabar gembira pun tidak ada masalah bagiku. Qala ubashshiruka
بأنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي اذهب إلى فلان ابن فلان وقل له هو رفيقي في الجنة. Lalu orang tadi mengatakan, kalau demikian baiklah aku kasih tahu kepadamu bahwa kabar gembira yang akan aku sampaikan kepadamu itu, aku bermimpi bertemu Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan pergilah kepada anak si Anu bin si Anu di tempat ini, lalu kabarkan kepadanya bahwa dia bersamaku di dalam surga. ثم قال له أسألك بالله أن تخبرني لكي أخبر الناس وأنا أضمن لك أني لا أتكلم باسمك أبدا. قال وشرط آخر. قال ما هو؟ قال ألا تتكلم بالقصة إلا بعد أن أموت. Lalu seseorang ini mengatakan kepada orang yang bersama Rasulullah di dalam surga ini, dia katakan, aku berjanji kepada Allah, oleh sebab itu berilah aku apa amal yang engkau lakukan antara engkau dengan Allah tersebut, karena aku berjanji tidak akan menyebutkan namamu dalam kisah itu. Lalu dikatakan oleh si orang tua ini, ada satu syarat lagi, jangan engkau ceritakan kisah ini kecuali aku sudah mati. قال يا أخي أنا موظف متقاعد. حينما وصلت إلى درجة التقاعد كان هناك أسرة مات العائل لها فأصبحوا أيتام. زوجتي تعرف أن المرتب قبل التقاعد فتأخذ مني الذي احتياجها، أما بعد التقاعد لا تعرف كم هو. فقسمته نصفين وأعطيت زوجتي نصفه والنصف الآخر لهذه الأسرة لتعول نفسها، ولا أحد يعرف إلا الله سبحانه وتعالى. زوجتي حتى لا تعرف، ربما إذا عرفت لماذا أعطنا. نعم. Amal yang aku buat hanyalah amal yang mudah. Ketika aku masih menjadi pegawai, aku mempunyai penghasilan yang itu diketahui oleh istriku. Tapi setelah aku pensiun, istriku tidak tahu berapa yang aku dapat dari hasil kerja yang pensiun itu. Lalu dari hasil itu, karena istriku pun tak tahu, aku bagi dua. Separuh aku kasih kepada istriku dan separuh aku kasihkan kepada seseorang yang kepala rumah tangganya meninggal, berarti anak yatim. Maka sebagian itulah aku kasihkan kepada anak yatim itu dan keluarganya, bahwa ini tak ada yang tahu kecuali antara aku dan Allah saja. هذا الرجل ليس له مظهر من مظاهر التدين، لكن حقيقة القلب رحيم أرحم من كثير من المتدينين، ولذلك ما الذي جعله يقسم مرتبه نصفين وهو في أشد الحاجة إليه إلا الإيمان الذي وقر في قلبه. Kisah ini mengisahkan bahwa orang ini secara zahir tak nampak sebagai orang-orang yang alim, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Tetapi jika kita tanya apa yang membuat ia membagi dua daripada hasil pensiunnya ini, itu adalah nilai keimanan. Karena dia tidak ingin dilihat oleh orang, ia hanya tahu Allah dan pada dirinya. Padahal dia dalam pensiunnya itu sangat butuh dengan apa yang dia dapatkan, karena untuk kehidupannya saja tidak cukup. Maka ia bagi dua dan itu ia kasihkan kepada anak yatim, kepada orang miskin, anak yatim yang membutuhkan itu. Dan itu tidak ada yang tahu satupun kecuali ia dan Allah. إذن كثير من الناس يظن أن الذهاب إلى الله سبحانه وتعالى يقطع بالأعمال العادية، ولم يشعر أن الطريق إلى الله هي طريق القلوب، إصلاح القلوب في الداخل حتى ولو كان العمل قليل يصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. Sesungguhnya dalam kehidupan ini banyak yang menipu. Ketika kita melihat penampilan seseorang, kadang kita tertipu dengan mata kita. Tapi sesungguhnya keimanan dan ketulusan itu adalah antara hati dan Allah. Dia ada berada pada niat. Yang hakikat nilai keimanan itu berada pada posisi itu. Oleh sebab itu, perkuatlah nilai keimanan itu. Jangan selalu meminta apa yang dipandang oleh orang, tetapi sesungguhnya kita meminta apa yang dipandang oleh Allah. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu
tidak disanjung oleh orang, tetapi Allah menyanjungnya dan itu didoakan oleh makhluk-makhluk Allah yang berada di langit. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق: ما سبقكم بكثرة صلاته ولا بكثرة صيامه وإنما سبقكم بشيء وقر في قلبه. Sesungguhnya dalam prinsip beragama itu bukan orang-orang yang paling banyak sholatnya atau banyak dilihat secara zahir banyak sholatnya, banyak tilawatul Qur'annya, tapi sesungguhnya yang paling baik di antara kamu adalah orang-orang yang memperkuat nilai keimanannya, dan itu tidak diketahui oleh manusia. ولذلك نجد رجلين يصليان في مكان واحد، هذا صلاته في أعلى عليين وهذا صلاته لا تقبل. ما الفارق؟ جميعا صلوا سواء، هذا صلى وهذا صلى، كلاهما خلف الإمام، كلاهما صلى سواء، التكبير سواء والتسليم سواء، لكن هذا صلاته في الأعلى وهذا صلاته لا شيء. لماذا؟ للنية التي في القلب. Kadang-kadang kita melihat dan kita berada pada posisi itu, mungkin sama-sama sholat, dua orang yang sama-sama sholat di tempat yang sama, imam yang sama, shaf yang sama, tetapi yang satu sholatnya itu diangkat oleh Allah, diilin setinggi-tingginya di sisi Allah, yang satu itu sholatnya asfala safilin, maksudnya sholatnya itu di bawah lagi, tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. ولذلك دائما نرى الأحاديث، أول حديث من الأحاديث في صحيح مثلا في كتاب رياض الصالحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن أهم شيء هو الإخلاص. Oleh sebab itu berbagai hadis daripada Rasulullah SAW dari berbagai kitab-kitab tentang ibadah, juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin terdapat hadis-hadis tentang niat. Maka niat itu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat yang dilakukan oleh seseorang, dan apa yang dia dapat itu tergantung kepada niatnya. Kalau dia ingin mendapatkan dunia, ya mendapatkan dunia itu. Bahkan dalam hadis ini juga ditambah ada seseorang sahabat yang memang niatnya untuk mengejar seorang perempuan ketika hijrah, maka ia mendapatkan itu, ia tidak mendapatkan yang lain. Maka yang paling penting dalam ibadah itu adalah al-ikhlas, keikhlasan kita kepada Allah. Ada yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya tadi mencatat dari beberapa 3 kisah tersebut, mulai dari Ibrahim, kemudian satu istri tua tadi, kemudian lanjut dengan orang beriman yang orang sholat berdua diangkat oleh Allah. Kalau saya baca, saya artikan inilah terkait dengan keimanan. Nah, pada implementasinya kadang-kadang kita merasa ini goyang, karena kalau kita tahu juga iman itu ada turun naik, kemudian bagaimana menjaganya mungkin kita sudah pernah tahu. Nah, yang saya tanyakan adalah pada tahap ini menetralkan iman itu apa sistem ataupun cara-cara yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah sehingga kita yakin bahwa iman kita itu dalam posisi yang di mana gitu. Jadi kadang-kadang dalam perlakuan pun kita kadang-kadang meleset juga kan, hari-hari kemana-mana. Nah, maka kita harus kembali lagi ke awal, di mana posisi iman kita sebetulnya yang saat ini gitu. Jadi bagaimana kita tahu posisi iman gitu di mana gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
nahnu fi ayyi darajatin fi darajatil iman. حينما تعرض عليك الدنيا من غير حلها، من غير حلال، بدون حلال، حرام، وتردها لله، هذا إيمان، هذا إيمان حقيقي. يعني بالله عليك الآن أعرف رجلا اتصل به من موظف في البنك، يوجد رجل اسمه يشبه اسمك، وهناك 15 مليون دولار. هذا الرجل مات وليس له وريث. ما رأيك أن تأتي اسمك نعطيه لكي نأخذ نصفين؟ هو موظف البنك وأعطاه البطاقة البنكية وكل شيء، وليس عليك أي شيء، أي مسؤولية. أعطيك النقود إلى بلادك، إلى أينما كنت. 15 مليون دولار، افعل بها الخير، افعل بها شيء، وأنا سأفعل بها ما أريد، النصف. إذن 7.5 و7.5. فرفض، قال لست وارثا، لست وارثا له، وهذا يعني المال سأخذه من حرام، لا يجوز لي أن أخذه. ماذا تقول في الأول tadi? الإيمان إيش؟ الإيمان إيش؟ الإيمان إيش؟ ماذا تقول أولا؟ الإيمان الإيمان إذا عرضت عليك الدنيا من الحرام فترفضها لأجل الله، هذا إيمان. Beliau katakan dengan simpel begini, ukuran keimanan itu memang berukur dengan dunia yang ditawarkan kepada kita. Maka posisinya adalah ketika itu ditawarkan yang bukan menjadi hak kita, lalu kita menolaknya. Itu dia. Contohnya dia contohkan, ada seseorang yang namanya mirip. Nama mirip ini, yang satu ini wafat. Ia meninggalkan warisan 15 juta dolar. Lalu seseorang ini yang menjadi pegawai bank ini mengetahui ada nama yang sama dengan orang ini. Lalu orang ini dihubungi oleh pegawai bank dengan mengatakan, engkau tidak punya tanggung jawab apa-apa, aku yang mengurusnya, karena namanya mirip, karena yang meninggal ini tidak punya ahli waris sama sekali. Maka jika engkau mau, namamu akan kami pakai di bank untuk mentransfer uang ini, separuh untuk kamu, separuh untuk saya, kata pegawai bank. Lalu ia katakan, ini bukan hak bagi saya, dan ini adalah bagian daripada kebenaran yang harus diungkap. Ini aku tidak berhak sama sekali terhadap harta yang. Lalu dia katakan, itu juga bagian dari hakikat keimanan kita kepada Allah. Hakikatul iman أن تقدم مراد الله على مراد نفسك وأولادك وأهلك. Intinya adalah hakikat keimanan itu kita menjalankan apa yang dimaui oleh Allah, bukan mengikuti apa yang ada dalam hawa nafsu kita. Yang lain? Soal akhir. Ibu tersenyum semua nampaknya kena cerita tadi. Ada yang lain? Tidak ada, kita tutup karena waktu isyraq. Ada yang lain, Bapak? Pak Imam? Baik. Nahnu sa'alnahunna awalan. Nahnu sa'alnahunna. Dikatakan oleh Syekh Yusuf, kami sudah menanyakan duluan. Tadi tidak dijawab juga, kata. Sekarang tak mau menjawab juga, ya kita tutup, kata. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, hidayah serta petunjuk kepada kita dalam posisi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan nilai keimanan yang hakikat keimanan yang dalam pada kita, dan apa yang kita lakukan semuanya kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sesuatu yang sangat sulit, tapi kita harus berusaha dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Sekali lagi kita tutup dengan doa kita majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.